Oke, hello. Nice to meet you again. Hari ini kita akan belajar membuat suatu koneksi di NetBeans. Jadi nanti kelas-kelas yang ada di NetBeans, form-form atau desain yang kita buat, nanti dia akan mengambil koneksi dari satu kelas yang akan kita buat malam ini. Oke. Di sini pastikan teman-teman sudah membuat suatu database. Saya memakai MySQL. Kita pakai MySQL ya. Ini udah saya start. Kemudian database yang saya sudah buat ini ada tiket pesawat. Oke, sekarang kita langsung menuju ke NetBeans. Yang pertama kita harus membuat suatu project baru. Pilih Java, kemudian next, kemudian nama projectnya adalah tiket pesawat. Oke, finish. Yaps, di sini ada 2 tiket pesawat. Dan yang ini kita hapus. Kemudian kita membuat satu kelas baru. Di sini klik new, kemudian new Java class. Kita beri nama koneksi. Finish. Nah, ini adalah kelas yang kita akan gunakan sebagai pusat koneksi ke database yang sudah kita buat tadi. Yang pertama sekali kita perlukan adalah library, karena kita tidak bisa langsung menggunakan koneksi, jadi semua koneksi ke database pasti memerlukan yang namanya library. Sekarang kita klik kanan, kemudian kita add library. Di NetBeans sendiri sudah tersedia library untuk MySQL. Nah, ini MySQL JDBC driver. Kita klik add library. Yaps, di sini kita lihat sudah masuk. Kita lihat di sini di drivernya, wow banyak sekali ya. Oke, kita langsung membuat di sini. Kita akan membuat suatu metode baru, public void set koneksi. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya mengincludekan driver, kemudian buat suatu koneksi. Yang kita perlukan kelas, oke, titik for name. Nah, di sini kita akan includekan yang namanya driver dari library yang sudah kita includekan. Kita lihat tadi di sini di library yang sudah kita includekan yang namanya driver. Biasanya dia memiliki nama driver. Namanya pasti ada drivernya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada driver.class. Nah, inilah yang akan kita masukkan. Apa yang kita tulis di sini? Yang kita tulis di sini adalah ini ya. Nama package-nya pasti com, kemudian MySQL. Ini ya yang ada di kursor mouse. Com MySQL. Ini ya. Jadi kita tuliskan ini com.mysql.jdbc. Itu ada di library. Oke, kita tuliskan com.mysql MySQL titik jdbc titik. Nah, kemudian yang kita tulis adalah kelas driver tadi. Nah, ini driver, tapi kita tidak perlu nuliskan dot kelasnya, kita cukup seperti ini. Nah, oke, selesai. Tapi di sini masih ada problem, report exception class not found. Jadi
di Java itu ada yang namanya try catch. Yang ini fungsinya untuk menangani suatu error di dalam suatu program. Nah, yang mana error itu biasanya itu udah pastinya bukan di sintaknya, tapi ketika program itu berjalan terjadi suatu error. Nah, di sini kita perlu memakai try catch. Kita masukkan saja. Jadi nanti ketika program dijalankan, dia akan menjalankan terlebih dahulu try, kemudian ketika saat terjadi masalah, catch yang ada di sini yang akan dijalankan. Oke, class for name. Di sini kita pertama membuat satu atribut. Saya set jadi privat connection. Nah, connection. Di sini connection di sini terdapat banyak sekali connection. Kita pilih yang ini ya, connection java.sql. Jangan kita pilih yang lain. Oke. Connection con. Yuk. Tadi sore kesini. Oke guys, back to the project. Oke, kita kembali lagi. Kemudian yang kedua kita akan membuat yang namanya result set. Result set, pilih yang java.sql. Kemudian res. Kemudian selanjutnya kita akan membuat namanya statement. Kita akan saya jelaskan satu-satu. Statement st. Oke. Nah, sekarang drivernya sudah ada. Kemudian yang kedua, kita akan mengkoneksikan ke database yang sudah ada. Kita pakai object con sama dengan driver manager get connection. Nah, di sini kita akan yang kita isikan di sini, yang kita akan isikan di sini adalah yang pertama adalah database-nya, path-nya, kemudian username dan kemudian password. Ya, di sini kita menggunakan JDBC, kemudian MySQL. Kita menggunakan localhost ya, karena kita pakai same. Kemudian nama database-nya adalah tiket underscore pesawat. Kemudian kita isikan username-nya. Secara default username di MySQL adalah root. Root. Kemudian passwordnya kosongin aja. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini sudah selesai, jadi kita sudah berhasil mengkoneksikan ke database. Nah, nanti ketika mengalami masalah di sini, yang akan dijalankan adalah di catch-nya. Di sini saya akan memanggil namanya JOptionPen, kemudian
show message dialog. Di sini kita isikan 0, kemudian di sini kita tulis error +N+E. Oke, jadi ketika terjadi masalah di sini, inilah yang akan dijalankan, yang akan dieksekusi. Kita kembali ke kelas tiket pesawat. Di sini kita akan membuat metode main ya. Kita tulis PSVM, kemudian klik tab. Nah, gampang sekalian. Kemudian kita membuat objek dari kelas koneksi. Koneksi con sama dengan new koneksi. Oke. Kemudian con set koneksi. Jadi kita memanggil metode set koneksi yang ada di kelas koneksi ya. Oh, something I want to change. Kebiasaan. Oke. Ternyata salahnya ada di sini. Coba kita hapus, kemudian kita jalankan kembali. Jika tidak terjadi pesan error, maka berarti berhasil. Build success. Oke ya, kita sudah berhasil membuat yang namanya koneksi. Biar lebih jelas, di sini saya akan menuliskan koneksi berhasil. Kita jalankan lagi. Oke. Di sini ya, koneksi berhasil. Oke. Setelah koneksi berhasil, kita akan membuat dari koneksi yang sudah ada, kita bisa menginputkan data, kita bisa menghapus data, dan kemudian kita bisa memasukkan data. Untuk yang pertama kita akan memasukkan data. Oke. Di sini buat metode baru, public void masukkan data, dan kemudian kita menggunakan parameter SQL. Nah, dan kemudian yang pertama kali kita buat adalah statement st yang sudah kita buat di awal, statement, kemudian st sama dengan con. Dari connection yang sudah kita buat, kita membuat create statement. Oke, terjadi pesan error, kita tinggal klik yang ini. Nah, try catch yang muncul ini kita hapus. Nah, yang fungsi memasukkan datanya ada di sini. Oke, kemudian kita klik st, klik execute update. Nah, dengan menggunakan parameter SQL. Jadi nanti sintak SQL nanti yang ada di sini di parameter digunakan sebagai suatu sintak untuk mengupdate suatu data. Update data itu termasuk dari memasukkan data, itu juga termasuk dari update data, kemudian mengubah data, kemudian menghapus data, itu juga termasuk dari execute update. Jadi kalau kita mau menghapus, memasukkan, kemudian menghapus, memasukkan, kemudian mengubah, kita menggunakan st execute update. Nah, tapi yang pertama kita harus membuat suatu statement dulu dari koneksi yang sudah ada. Kemudian di catch ini, ketika terjadi masalah, maka kita akan munculkan pesan show message dialog. Kita tuliskan proses update data
gagal. Nah, kemudian pesan errornya ada di E. Nah, nanti tapi EX. Jadi nanti secara otomatis kita akan mendapatkan pesan dari EX ini. Nah, ini otomatis pesannya akan di-load oleh program. Jadi programnya akan mengetahui errornya itu apa. Oke, sintaks untuk memasukkan data sudah jadi. Kita mencoba memasukkan data teller dengan menggunakan koneksi yang sudah kita buat. Pertama, kita tuliskan dulu SQL-nya, sintak query-nya, insert into, kita lihat nama tabelnya apa, nama tabelnya ada teller, insert into teller, kemudian values kita isikan apa saja. Di dalam teller itu ada ID teller, coba kita klik ya. Jadi di dalam tabel teller itu ada ID teller, kemudian nama, alamat, nomor HP, username, dan password. Kita dapat ID teller, nama, alamat, nomor HP, username, dan password. Kita kembali ke NetBeans. Di sini kita tuliskan sintaksnya. Insert into teller values. Yang pertama adalah ID customer TL 090, kemudian terserah ya. Kemudian setelah ID teller, nama, alamat, nomor HP. Namanya adalah Subari, alamatnya Solo, kemudian nomor HP-nya 08, kemudian username-nya admin, passwordnya 123. Oke. Oke, dari sintaks shell yang sudah kita buat, kita tinggal memanggil metode yang sudah kita buat tadi, masukkan data, kemudian parameternya adalah ini SQL, kemudian coba kita running. Oke, di sini sudah berhasil dan tidak ada muncul pesan error. Di sini coba kita load ulang ya. Tadi kita nah ini ya, Subari sudah muncul ya datanya ya. Tadi kita menggunakan ini ya, data yang kita set tadi, nama Subari, alamatnya Solo, editellernya TL0090. Oke, berarti udah sukses. Kemudian yang kedua, kita akan membuat suatu metode. Ini yang terakhir, kita akan buat satu metode yang namanya public void. Ini digunakan untuk memanggil data, digunakan untuk mengambil data dari database. Oke, satu penjelasan. Jadi di data di Java itu ada yang namanya result set. Nah, ini bisa diibaratkan sebagai suatu table virtual. Jadi nanti kita akan mengambil data dari database dan dimasukkan ke dalam result set yang mana adalah table virtual. Kemudian dari table virtual itu kita akan bisa memasukkan data yang sudah ada di result set, kita masuk ke tabel yang kita buat. Atau mungkin kita cuma mau mengambil satu data saja dari tabel yang ada. Jadi kita buat suatu metode dengan nilai kembaliannya adalah result set. Kemudian nama metodenya adalah get data. Atau kita menggunakan parameter
Oke. Di sini kita akan mengembalikan nilai return rs atau res ya, kita yang sudah kita buat tadi return di sini result set res. Seperti pertama kita harus membuat yang namanya statement. Kita buat dari koneksi yang sudah ada, concrete statement. Nah, kita buat try catch. Kemudian res sama dengan st execute query. Oke. Di sini saya kopikan saja. Di sini saya ganti proses pengambilan data gagal. Oke, nanti dia akan kembalikan nilai res. Sekarang kita mencoba ya. Ini kita berikan komen dulu. Oke, saya buat SQL baru. Select all from teller. Nah, kita akan juga di sini membuat result set ya, result set res. Nah, tapi result set ini datanya berasal dari kelas koneksi ini, dari metode ini. Karena dia mengembalikan nilai result set, jadi kita menggunakan result set juga di sini. Res sama dengan get data. Oke, jadi nanti dari metode ini salah. Di sini kita buatnya di sini. Jadi dari metode get data kita akan mendapatkan result set, kemudian kita taruh di res yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita menggunakan kode yang seperti ini, while res next. Nah, jadi maksudnya while rel next, jadi selama next itu maksudnya nanti dia akan, selama datanya itu ada di dalam result set, dia akan terus karena result set kita ibaratkan sebagai table virtual. Nanti dia result setnya memiliki suatu kursor yang mana dia akan berada di kursor di tabel yang paling atas result set atau di table virtual yang paling atas. Kemudian dia akan mengambil data pada baris yang paling atas. Kemudian jika baris yang selanjutnya masih ada, dia akan kemudian turun lagi dan turun lagi terus selama datanya masih ada. Di sini masih error karena kita harus membuat seperti ini, try catch. Nah, ketika datanya masih ada, kita akan mengambil data berupa nama plus res get string. Di sini kita isikan nama kolom dari tabel nama. Oke ya, coba kita jalankan. Oke ya, berhasil. Ini ya, kita berhasil, koneksi berhasil. Kemudian namanya Anas, Abdullah, Budi, dan Subari. Itu nama yang kita dapat dari table teller. Oke, itu saja. Jadi kita cuma bisa mendapatkan data atau memasukkan data. Di sini untuk mengupdate, mendelete, mengubah, kita bisa menggunakan metode ini ya, masukkan data.
Oke, thanks for watching. Good night.